Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik. Jangan lupa isi daftar hadir pada grup WA ya, bagi yang belum mengisi daftar hadir. Oke, ketua kelas silakan pimpin doa. Ayo pimpin doa, Nak. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik. Baik anak-anak. Terima kasih Rifa sudah memimpin doa. Sama-sama, Bu. Baik anak-anak, masih semangat belajar ya? Hari ini kalian akan mempelajari kompetensi dasar 4.2. Perhatikan, slide-nya sudah muncul? Sudah muncul, Nak ya, slide-nya? Sudah. Iya. Sudah. Yaitu menyajikan data dan informasi dalam bentuk teks berita ya, secara lisan dan tulis dan memperhatikan struktur kebahasan atau aspek lisan. Kemudian tujuan pembelajarannya, kalian harus mampu menyusun teks berita sesuai struktur dan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menampilkan video. Silakan kalian amati video berikut. Baik, anak-anak, siapa yang bisa menanggapi pesan yang tersirat dari video yang Ibu tampilkan? Apa? Menurut saya videonya sangat menarik untuk kehidupan kita saat ini, Bu. Berikut Ibu tampilkan langkah-langkah menulis teks berita. Yang pertama, kalian harus mampu menemukan peristiwa maupun kejadian untuk dijadikan berita. Tentunya berita yang aktual ya, yang hangat untuk diperbincangkan, yang baru-baru terjadi. Kemudian, kalian harus mencari sumber berita. Mencari sumber berita dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Kalian juga bisa mencari referensi dari banyak sumber ya, Nak ya. Contoh sumber yang dapat dijadikan referensi ada apa saja? Internet. Internet ya. Koran, betul sekali. Majalah, bagus. Kemudian mencatat hal-hal penting dari sumber berita yang tadi sudah kalian cari ya. Kalian catat hal-hal pentingnya yang nanti akan kalian jadikan bahan penulisan teks berita. Setelah itu kalian membuat kerangka berita. Kerangka berita tujuannya dibuat untuk apa? Agar memudahkan kita saat membuat teks berita. Iya betul Aisyah, untuk memudahkan kita dalam menulis teks berita ya.
Dan yang terakhir, menulis teks berita sesuai struktur dan kaidah kebahasaan yang sesuai. Baik, anak-anak, perhatikan contoh teks berita yang Ibu tampilkan, ya. Di sini Ibu akan buka diskusi kecil, ya. Jadi, kita kan sudah membentuk kelompok diskusi pada awal bab berita, ya. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Nah, di sini ada teks berita yang berjudul Tabrakan Beruntun Terjadi di Bundaran HI. Ibu minta dalam waktu kurang lebih 5 menit, kelompok 1, untuk kelompok 1, kalian tentukan struktur dari teks berita tersebut, ya. Kemudian untuk kelompok 2, kalian tentukan poin penting yang disampaikan dalam berita tersebut. Sedangkan untuk kelompok 3, nanti tugasnya menanggapi pernyataan dari kelompok 1 dan 2. Silakan kalian tinggalkan, tidak perlu ditinggalkan ruang Zoom meeting-nya. Kalian boleh langsung masuk ke grup WhatsApp kalian, grup kelompok ya. Kalian diskusikan berkaitan dengan perintah yang tadi Ibu sebutkan. Kepala berita yaitu judul beritanya, teras ada pada paragraf pertama, tubuh ada pada paragraf kedua dan ketiga, dan kaki ada pada paragraf keempat. Baik, terima kasih Rafiza. Silakan perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Saya mewakilkan kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami berkaitan dengan poin penting pada contoh berita itu, yaitu tabrakan beruntun yang melibatkan 4 mobil terjadi di Bundaran HI pada Selasa malam pukul 19.23 waktu Indonesia Barat. Gambar tersebut berisi permasalahan ya, permasalahan yang sampai sekarang ya masih menjadi perbincangan hangat di negara kita ya. Tentang apa, Nak? Tentang virus COVID-19, Bu. Iya, betul sekali. Tentang COVID-19. Bagaimana cara penularannya, sebabnya kira-kira apa, kemudian beberapa solusi yang dapat diatasi bagaimana. Nah, dari gambar-gambar ini nanti Ibu akan menugaskan kalian membuat teks berita secara mandiri ya. Jadi silakan kalian amati gambarnya, kalian simpulkan ya, sesuai dengan struktur teks berita tadi. Kemudian, kalian juga boleh mencari referensi lain tadi ya. Jadi untuk membuat teks berita itu, boleh menggunakan banyak referensi ya. Pertama, kalian pastikan bahwa teks berita yang kalian sampaikan itu adalah teks yang valid. Jadi, untuk topik penulisan teks beritanya, kita fokuskan sama ya, yaitu tentang COVID-19. Nah, nanti setelah ini Ibu akan mengunggah ya LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, nanti silakan kalian unduh LKPD yang Ibu unggah pada grup kelas. Sekarang waktunya kita dengarkan ya. Kita pilih salah satu karya untuk dipresentasikan ya. Ibu mau hasil karya yang dibuat oleh Rifa ya. Jadi teks berita yang dibuat oleh Rifa silakan Rifa presentasikan. Nanti beberapa teman silakan tanggapi yang teks berita yang sudah dibuat oleh Rifa ya. Silakan Rifa, presentasikan teks berita yang sudah dibuat. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya Rifa Sarwa Azahra dari kelas 8A akan mempresentasikan karya tulis saya yaitu teks berita tentang COVID-19. Kali ini saya membawakan teks berita berjudul Kasus Virus Corona di Indonesia mengalami kenaikan setelah libur Lebaran 2021.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono di Kantor Presiden Jakarta, Senin 24 bulan 5 tahun 2021. Ia menjelaskan dua faktor yang menyebabkan kenaikan jumlah kasus baru dari penyebaran COVID-19 dalam beberapa hari terakhir. Kedua faktor tersebut yakni berasal dari faktor eksogen dan endogen. Sehingga Dante mengingatkan seluruh pihak untuk tetap disiplin menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penularan yang lebih luas. Sementara itu, dari faktor endogen, pihaknya telah mengidentifikasi beberapa varian baru corona yang berasal dari India, Afrika, dan Inggris telah mengalami transmisi lokal atau penyebaran secara internal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus ya Rifa. Sekarang Ibu mau mendengarkan komentar atau tanggapan dari teman-teman Rifa nih terkait dengan teks berita yang sudah Rifa buat tadi ya, yang sudah dia presentasikan. Silakan, ada yang ingin menanggapi? Bagaimana? Ada yang ingin menanggapi? Apakah sudah meliputi karakteristik teks berita kah? Atau sudah merupakan yang teraktual kah? Silakan ditanggapi ya. Sudah sesuai belum dengan struktur teks berita? Sudah sesuai belum dengan topik penulisan berita yang sudah ditentukan? Ayo, siapa yang ingin mengomentari atau menanggapi? Aisyah? Aisyah, silakan Aisyah menanggapi. Menurut saya, topik yang dibahas Rifa tadi sudah sesuai dan sesuai struktur dari teks berita. Iya, jadi sudah ada apa saja, Nak? Sudah ada kepala, teras, tubuh, dan kaki. Kepalanya tadi disebutkan tidak oleh Rifa. Kira-kira judul beritanya apa itu? Rifa? Peningkatan apa? Peningkatan COVID? Peningkatan COVID setelah libur Lebaran. Iya, betul sekali itu kepala beritanya ya. Baik, bagus Aisyah. Ada lagi yang ingin mengomentari? Meiza, sudah sesuai belum isi teks berita yang disampaikan Rifa dengan topik yang tadi kita tentukan bersama? Sesuai tidak? Udah, Bu, sesuai. Sudah sesuai ya. Jadi pembahasannya masih seputar tentang COVID-19. Sudah mencangkup seluruh karakteristik berita tidak? Berita yang tadi dibacakan oleh Rifa, Cindy. Menurut saya sudah, Miss. Sudah ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Jangan lupa nanti tugas mandiri menulis beritanya kalian kumpulkan ya. Kalian kumpulkan selesai pertemuan di room meeting ini kalian kumpulkan melalui jalur pribadi ke nomor WhatsApp Ibu. Paham? Paham, Bu. Baik. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita simpulkan terlebih dahulu ya. Kita refleksi terlebih dahulu. Kira-kira apa sih manfaat yang kita pelajari setelah kegiatan pembelajaran hari ini? Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa setelah belajar. Berdoa dimulai.